Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku. Setelah lebih dari setahun aku nggak upload video karena terlalu hektik sama hal-hal di balik layar. Akhirnya aku kembali lagi dengan sejuta kerinduan. Sebenarnya aku udah upload podcast dan itu adalah latest updateku dengan judul Toxic Parent. Kalau kalian mau dengerin, terus aja ke Spotify, linknya aku taruh di description. Dan ini juga udah lebih dari setahun kita terkekang pandemi yang entah kapan akan selesai. Dan di saat inilah aku semakin pro menjadi seorang introvert. Tapi di video kali ini aku nggak akan ngebahas soal personality kok, tenang aja. Karena sesuai judulnya, aku bakalan ngebahas seputar loneliness and maybe some bad habit yang aku alami. Oke, kalian pasti pernah kan ngerasain yang namanya kesepian? Seberapa sering sih kalian ngerasain itu dan gimana cara kalian buat mengatasi rasa kesepian itu? Karena honestly, aku tuh gak bisa gitu buat mengatasi rasa kesepian because I just can't. Pada dasarnya, loneliness adalah suatu reaksi emosional sebagai respon dari sebuah kondisi di mana kita cuma punya atau memiliki sedikit hubungan kayak interaksi sosial yang gak sesuai dengan harapan atau keinginan kita. Atau dalam kata lain, ada perasaan-perasaan negatif yang muncul sebagai respon dari terjadi atau hilangnya atau berkurangnya interaksi sosial maupun hubungan kualitas yang kita miliki. Sebagai manusia sosial yang memang akan selalu membutuhkan adanya orang lain, orang yang merasakan loneliness bakalan cenderung merasakan kehampaan dari berkurang atau hilangnya interaksi sosial yang mereka inginkan. Mereka juga kadang selalu merasa sendiri dan ngerasa seluruh beban pikiran negatif mereka tuh cuma dipikul sama dia doang, merasa putus asa, atau bahkan muncul perasaan gak diinginkan atau gak dicintai. Merasa kesepian itu bukan termasuk masalah kesehatan mental, tapi keduanya bisa saling terikat. Rasa kesepian bisa berdampak negatif pada kesehatan mental, apalagi kalau misalnya perasaan itu berlangsung lama gitu. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa merasa kesepian juga bisa dikaitkan dengan peningkatan resiko masalah kesehatan mental tertentu, termasuk depresi, anxiety atau kecemasan, low self-esteem, gangguan tidur, dan stres. Dan masalah kesehatan mental ini juga bisa hadir waktu kita ngerasa insecure. Kalau misalnya kalian penasaran soal insecure, langsung aja cek video sebelum ini, linknya aku taruh di deskripsi. Dulu banget, waktu aku baru pertama kali pindah ke Surabaya, aku ngerasa aku belum sedekat itu sama tetangga-tetanggaku. Dan waktu itu, aku juga tinggal berdua sama mama. Jadi kayak nggak ada ayah, nggak ada bunda, nggak ada kakak. Bahkan aku juga waktu itu belum punya adik kan. Dan aku tuh ngerasa aku nggak bisa sedekat itu. Dan juga aku jadi nggak ada temen main, temen ngobrol, dan gitu-gitu deh. Dan saking ngerasa kesepian ya, aku pernah beli stiker 3D, kalau misalkan tahu, stiker gitu gambarnya Dora. Tapi kayak ada isinya gitu loh, dalamnya kayak ada busanya gitu. Jadi kayak lebih ada nyawanya gitu deh. Stikernya tuh kecil ya, selayaknya stiker gitu. Cuma karena gambarnya Dora, dan itu kayak kepala sampai kakinya Dora. Dan percaya nggak percaya, I treat Dora so well. Aku mungkin kayak udah insane, udah gila karena merasa bahwa stiker itu adalah temanku gitu. Aku bawa dia waktu tidur, makan. Bahkan dulu tuh aku naik sepeda kan. Dan di sepeda aku tuh kayak ada keranjang gitu di depannya. Jadi kayak Doranya aku taruh situ. Jadi deh kita muter-muter komplek naik sepeda. Aku nggak tahu kok, aku ingat itu mungkin kayak ngapain sih gitu, aneh gitu, masa ada ya. Tapi kan biasanya kan anak kecil kayak gitu ya, suka kayak main dengan imajinasinya sendiri. Tapi kan dulu tuh waktu masih kecil ya, jadi kayak nggak ngerti dan nggak paham sama arti dari loneliness ini. Tapi begitu udah gede, udah paham segala hal, aku jadi lebih sering ngerasa kesepian. Pernah nggak sih kalian tuh ngerasa capek banget karena ngerasa seluruh beban pikiran tuh kalian pikul sendiri? Sampai yang kalian pikirin tuh cuma tidur. Karena kalau misalnya tidur, kan kita kan ketemu sama mimpi. Dan di mimpi itu bikin kita hilang ingatan sementara gitu sama apa yang terjadi di dunia nyata. Kalian bisa nemuin kebahagiaan di sana. Bahkan kebahagiaan yang kalian tuh merasa pengen gitu terjadi di dunia nyata. Kadang pernah gak sih ngerasa kayak gitu? Aku sering banget ngerasain kayak gitu. Aku selalu ngerasa aku pengen tidur, bahkan selalu matikan malam. Bahkan aku pernah kepikir buat gak pengen bangun karena saking capeknya dan ngerasa gak pengen gitu melewati hari yang berat banget. Kalian ngerti gak sih, ada orang yang cerita kalau misalnya aku gak pengen bangun dari tidur, itu maksudnya bukan pengen mati, tapi kayak ngerti gak sih perasaan itu kayak gimana. Jadi kayak I'm too scared to die, tapi susah gitu loh dijabarinnya. Mungkin bagi beberapa orang bilang, kamu kan dikelilingi banyak orang, kenapa ngerasa kesepian? Iya, emang aku dikelilingi banyak orang and I know that.
Tapi kan ada sesuatu yang bikin aku selalu ngerasa kesepian gitu. Aku terlalu susah buat cerita ke orang lain tentang hal apa yang lagi atau sedang aku alami. I'm an overthinker. I hate crowded but also loved it. And loneliness really kills me slowly. Kesepian bukan cuma terasing secara fisik aja, tapi juga state of mind dari perasaan terasing pada diri sendiri. Lonely itu beda ya sama being lonely. Jadi contohnya ada orang yang duduk sendirian sambil baca buku. Belum tentu dia ngerasa kesepian. Ada juga orang yang lagi kumpul bareng keluarga, belum tentu dia nggak ngerasa kesepian. Kesepian adalah hal yang subjektif, tergantung dari pengalaman pribadi masing-masing. Kalau kamu merasa kesepian, berarti ya emang kamu kesepian. Tapi kadang, seringkali nih ya, kesepian itu cuma dirasain sama orang-orang yang nggak tahu gimana caranya berinteraksi dengan orang lain. Siapapun bisa ngerasain kesepian. Money, fame, power, beauty, social skills, a great personality, nothing can protect you against loneliness because it's part of your biology. Penelitian juga menunjukkan bahwa kesepian itu nggak ada kaitannya sama berapa banyak teman atau anggota keluarga yang kamu miliki. Instead, it's how connected you feel internally. Jadi kalian mungkin dikelilingi sama banyak orang, entah itu teman atau anggota keluarga, tapi perasaan kesepian itu entah bagaimana masih bertahan. So what can we do about it? Untuk orang yang overthinker kayak aku, mereka juga butuh didengerin. Tapi kalau misalnya mereka nggak mau cerita, itu berarti bukan mereka nggak ada masalah atau lagi sok kuat. Kadang tuh untuk membuat perasaan jauh lebih baik, kita tuh cuma butuh hal-hal sederhana yang dilakuin sama orang-orang di sekitar kita, kayak perhatian, pengertian, ucapan terima kasih, dan lain-lain. Aku bahkan bingung sama diri aku sendiri. Instead of being alone, aku juga sering banget ngerasa kesepian. Jadi kayak orang-orang sekitarku tuh jadi bingung gitu, ini anak kesepian atau emang lagi pengen sendiri. Kadang tuh ngerasa kesepian, tapi aku gak suka kalau terlalu rame. Aku kadang butuh ditemenin, tapi kadang juga enggak. Kayak kadang tuh aku mikir aku tuh butuh orang yang bisa ngimbangi sifatku. Tapi kalau misalnya aku terus nyari kan gak ada habisnya. Jadi emang bener kata orang, kalau misalnya emang kita mau menemukan someone yang feel connected ke kita, emang baiknya kita harus feel connected sama diri kita dulu. Kayak pelan-pelan tuh aku menemukan cara untuk mengatasi rasa kesepian aku. Jadi kadang tuh aku ngajak orang buat bisa diajak ngobrol, tapi kadang kalau misalnya nggak ada pun, akhirnya aku mikirin lagi gimana caranya aku bisa mengatasi kesepian gitu. Dan akhirnya aku tuh sempet baca di website gitu kan, gimana cara menghilangkan rasa kesepian, bukan menghilangkan sih, kayak mengatasi gitu. Dan akhirnya aku menemukan website di mana itu dia bilang kalau saya mau mengatasi rasa kesepian, kita bisa pelihara hewan. Aku tuh ini kayak pengen gitu loh, pelihara hewan kayak berbulu gitu, kayak kelinci, kucing. Tapi aku lebih prefer kucing sih karena lucu gitu. Pengen tapi nggak boleh. Akhirnya aku memutuskan buat ya udahlah pelihara yang gampang aja. Kayak aku pelihara ikan. Dan kayak aku baru menemukan feel-nya gitu. Gimana feel-nya mengatasi rasa kesepian dalam melihara hewan. Karena apa ya, kan aku punya ikan ya, aku punya ikan dan ikannya itu kayak bener-bener aku rawat dengan benar gitu. Jadi kayak aku beliin dia tempatnya, aku kasih hiasan, makanan, ini kayak perlengkapan-perlengkapan yang gitu deh yang bikin mereka jadi kayak cantik. Untuk mengurangi rasa kesepian, kamu harus sadar dulu bahwa kesepian itu bisa dilawan. Waktu kamu merasa kesepian, itu tandanya ada sesuatu yang memicu ingatan kamu tentang perasaan menyakitkan, menakutkan, dan kehampaan yang bikin kamu merasa sendirian. Otak dirancang untuk mematikan rasa sakit dan bahaya, termasuk perasaan menakutkan dan menyakitkan. Itulah kenapa waktu kamu lagi ngerasa kesepian, otak tuh ngirim sinyal yang membuatnya mendominasi perasaan. Tapi kamu juga harus sadar bahwa pada dasarnya, kesepian adalah kondisi emosi yang sebenarnya muncul dari dalam diri kita berdasarkan persepsi kita sendiri. Kesepian sebenarnya bisa kok dilawan. Jadi jangan cuma ditunggu sampai kalian baik sendiri. Yang harus kamu ingat adalah siapapun tuh bisa ngerasa kesepian, walau dikelilingi banyak orang sekalipun. Jadi kayak kesepian itu bukan tentang berapa banyak teman atau anggota keluarga yang kamu punya, tapi itu tentang kualitas hubungan yang terbangun di antaranya. Rasa sepi, sedih, cemas, dan khawatir bakal menghantui saat dukungan sosial yang diperlukan gak lagi bisa dirasakan oleh diri. Berbagai perasaan negatif itu, kalau dibiarkan terlalu lama, akan mengganggu kesehatan mental dan kualitas hidup sehari-hari.
Oke, kayaknya sampai sini aja pembahasan dari Loneliness ini. Aku minta maaf banget kalau misalnya masih ada kurangnya. Aku juga berharap buat kalian semua yang lagi ada di fase ini bisa survive dengan cara yang baik tanpa merugikan atau merubah diri kalian. Gak perlu secepat mungkin kok untuk mendapatkan apa yang kalian mau, karena Tuhan udah ngasih waktunya masing-masing. Jadi nikmati perasaan itu, karena yakin suatu saat bakalan ada yang lebih baik dari ini. Jadi makasih banyak buat kalian semua yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk komen next video aku bakal ngebahas apa atau bakal bikin video apa. Kalau misalkan mau cerita-cerita tentang Loneliness ini, bisa langsung aja cerita di bawah juga bisa. Jangan lupa untuk di like dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih. I'll see you guys in another video. Bye bye. Jadi makasih banyak buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir tanpa ada yang di skip. Bercanda. Jangan lupa dimatiin. Ya. Hah?